Ya, Oke, silakan Mas Rian. selamat siang semuanya. Siang Mas Dian. Ya, udah sempat bikin belum ini yang kemarin? Langsung deh ditagih ya PR. Gimana? Udah ada yang udah pada nyoba? Udah. Yang lain udah. Yang lain juga banyak yang udah kayaknya. Ya Pak Dana ya? Bu Areh, Bu, perwakilannya, Bu. Ketua kelompok. Yang udah bisa boleh di-share. Jadi kita bisa bahas bareng-bareng. Rasa mau pemantauan. Iya, Gimana caranya ini ya? Oh, ya, jadi paling hari ini kita akan review dan tanya jawab aja sih. Kalau dari saya sharing untuk animasinya paling udah cukup. Paling kayak kalau misalkan ada hal-hal yang mau ditanya atau ada yang masih belum paham, ntar bisa saya mulai lagi, sharing lagi. ini gimana cara ini ya? Wih, Ini tahunnya tampil gimana caranya? Kok nggak kelihatan di sini ya? udah kelihatan nih? Kelihatan nggak ya? Sudah Kok saya nggak kelihatan. bisa lihat ya? Tat. Belum pernah present Iya, pakai kalau dokumen. kalau present ada di bawahnya tuh ada kayak tanda record ya gitu. Kalau udah ada Ini tanda udah itu kelihatan belum ya? udah kelihatan. Sudah, Bu. Udah. Sudah ya? Ya, bisa di play, Bu. Play. Oke. Udah. Oke. Udah. Oke. Dari pas ngerjain ini ada kesulitan atau ada yang masih belum paham, Bu? Banyak sih belum paham. Nggak apa-apa aja. Nggak bisa, emang nggak apa-apa belajar. Kita belajar pelan-pelan aja. Gimana kesulitannya kalau boleh tahu, Bu? Kesulitannya belajarnya lama. Kayaknya. Iya, pasti sih. Emang harus dibiasain dulu. Harus Workspace-nya kan diterapin satu-satu aja. boleh. Tapi udah bagus tadi ada ini itu awannya di belakang. Berarti secara basic udah paham gitu. Ibu udah paham layering, udah paham positioning, merubah positioning, keyframe berarti udah cukup paham, Bu. Iya. Paling yang Ibu belum ngerti kira-kira apa tuh maksudnya dari yang tadi Ibu bikin? Kesulitan yang paling ini deh. Biasanya kalau orang-orang tuh kesulitannya adalah suka tiba-tiba screen-nya hilang atau tiba-tiba keganti layernya gitu. Itu common sih, dan pas udah hilang itu biasanya kayak bingung mau balikin lagi gimana. Kemarin belum banyak explore yang lain sih, baru fokus di ngerjain PR aja. Cuman ya itu nggak berhasil di outputin, cuman nggak bisa di play Oh, filenya. itu filenya formatnya apa, Bu? Ini itu saya tadinya simpen di .mov. Saya play di quick player nggak bisa. Terus akhirnya ya sudah, ini running under Windows. Oh, dengan oke.
Jadi sebenarnya itu teknis untuk After Effects yang baru ini banyak beberapa tools yang belum support untuk play-nya sebenarnya. Jadi saat dia update, kan si Adobe ini selalu update, toolsnya selalu update. Setiap dia update, itu semua tools yang berhubungan dan itu harus ikut update juga. Dan itu biasanya nggak satu developer. Misalkan kayak Adobe-nya update, tapi ternyata QuickTime-nya belum update, dari Apple-nya belum update. Itu bisa jadi salah satu kendala juga sebenarnya. Nah, untuk itu ini saya kasih di chat ada namanya Miro Video Converter. Ini kalau ini untuk yang di OS Mac. Kalau yang di Windows bentar. Jadi dia itu sifatnya untuk mengconvert video si MOV atau AVI si After Effects menjadi MP4. MP4 itu tuh biasanya rekaman video yang dipakai untuk di YouTube, bahkan untuk di bioskop aja dia pakai MP4. Cuman gede banget ya filenya ya berarti ya? Ya, kalau file dari After Effects-nya sendiri, dia pasti default-nya akan gede. Nah, yang tadi yang saya kasih itu, dia akan mengkompres lah menjadi lebih kecil. Tapi kalau misalkan di After Effects-nya mau dikecilin, pas di render QE-nya itu kan bisa dipilih tuh, ada base, ada half. Nah, itu bisa dikurangin di situ sebenarnya. Tapi amannya untuk file si After Effects ini emang amannya di high resolusi. Karena kan jatuhnya dia adalah master file yang nantinya akan diturunin ke macam-macam kayak gitu. Kalau dari yang lain ada yang udah atau baru Ibu Wari aja? Gimana? Vero kayaknya mau banyak bertanya Bu Vero. Tuh di chat. Bertanya aja ya. Boleh. Oke. Yang pertama sih kemarin itu, bukan kemarin sih, baru tadi pagi saya nginstal. Iya, nggak apa-apa. Jadi ketahuan. Nah, itu belum berhasil nginstal patch-nya. Ya, patch-nya kesulitan. Jadi sementara pakai akunnya Telyu, nyobain pakai akunnya Telyu itu harus gantian karena share akun ya. Jadi cuman ada 2 orang. Jadi salah satu harus sign out ketika kita mau sign in. Iya. Nah, terus oke. Yang pertama sih saya kesulitan, ini basic banget ya. Jadi jiper tadi ngelihat Bu Rani. Basic banget. Yang pertama saya nggak nemu shape. Iya, maaf Bu. Halo. Terus ya? Ya Bu. Tadi terputus ya Bu? Ya. Terputus. Halo Bu Ve.
Halo, tes. Ya, Oh, udah masuk ya. Nah, ini caranya nge-share gimana ya caranya ya? di bawah ada ini Bu, ada present now di kanan bawah. Iya, nggak keluar yang Adobe After-nya. Oh, sebentar. Nah, jadi pas di present now itu pilih yang a window, ntar tinggal dipilih yang After Effects-nya. After Effect ya? Udah tuh, tapi nggak keluar ya? Enggak sih, nggak kelihatan. Nggak Oh kelihatan ya, ya? ini kelihatan. Lagi Ada loading ya? tadi. Ya, kelihatan. Udah kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan. Nah, ini Mas, di sini kan kemarin kalau dari contoh kan di sini ada shape gitu ya, kita bisa pilih gitu. Nah, di sini ternyata cuman rectangle doang. Oh, itu di kliknya agak lama, Bu. Itu kan ada panah ke bawah tuh. Di Panah sini kanan ya? di kotak itu, Ibu Oh, agak geser dikit ke kanan bawah. sini ya? Ya, yang di rectangle yang itu kan ada kanan bawah tuh. Oh, iya. Itu agak ditekan dikit Oke. aja dia. Dia akan keluar semua. Emang lama ya, ini baru keluar nih. Tadi saya klik di situ kok nggak ada apa-apa. Iya, Oke. iya. Jadi Oke, itu sudah di keluar. toolsnya After Effects itu yang ada tanda panah ke bawahnya itu tuh pilihan semua. Soalnya tadi diklik itu nggak keluar apa-apa, ternyata harus lama. Iya, Oke, agak ditekan dia. Gitu, Bu. harus lama. Oke, terus yang kedua nih jadinya saya nyobain pakai kotak tadinya ya. Pakai kotak tadinya. Terus pertanyaan yang kedua, basic banget ya. Ini cara ngeplaynya gimana ya? Tadi saya ngetesnya Oh, ngedrag ini manual tuh. pencet spasi, Bu. Hah? Spasi. Oh, pencet spasi. Oke. Yang Untuk kedua berhentiinnya juga udah. spasi lagi. Oh, untuk berhentinya spasi lagi. Oke. Tadi manual ngeceknya, jadi ini saya geser aja ke sana. Ya, Allah. Ya, coba di play lagi, Bu. Di play lagi. Nah, ini kemarin nyobain position, scale, rotation, terus opacity. Opacity-nya Kapasitinya belum berubah kayaknya itu. Di iya, 40%. opacity-nya kok nggak berubah? Kenapa ini ya, Mas ya? Coba di frame pertamanya, Bu. Di sini Diberhentiin dulu, terus udah. di frame pertama 100%. Nah, coba digeser itunya, Bu. Geser dulu ya. Ya, geser ke yang pertamanya. Geser dulu. Nah, terus diklik aja di opacity, bentar. Saya nggak kelihatan. Diklik Nggak kelihatan? enggak, itu ketutupan di bawahnya. Klik aja yang di keyframe yang biru tuh ada dua kan? Yang warna indikator birunya ada dua tuh keyframe-nya yang di opacity. Klik di luar aja, di luar itu biar dia warnanya abu-abu lagi. Klik di luar gimana ya? Di luar keyframe-nya. Tar. Ini Maksudnya dinetralin. Gimana ya? ini di netral. Ini nggak dipakai ya? Di offin. Gimana Jadi, ya? Ya, oke. Jadi itu kan 40% tuh di frame 1. Tadi sebelumnya bisa, kok sekarang nggak bisa ya? Soalnya tadi kayaknya Ibu ke Geser select ya? dua-duanya. Enggak kegeser tapi ke dua-duanya tuh ke select, ke detect. Jadi pas Ibu rubah 40%, dua-duanya ikut kerubah. Karena indikatornya dua-duanya biru tadi kan. Oh, gitu. Jadi ini misalkan 100%, Ibu tulis 100% di sini misalkan opacity-nya frame 1. Nah, pas pindah ke frame 2 itu make sure kalau si frame 1 ini udah berubah jadi abu-abu keyframe-nya. Gimana cara ngeceknya? Kalau warna dia masih biru,
dia akan ikut kerubah. Nah, tuh, diklik Oh iya, ini maksudnya biru diklik di sih. luar area itu sebenarnya dia langsung abu-abu. Ini biru sih memang. Gimana sih cara ngerubahnya? Sebentar. Itu udah abu-abu keyframe-nya yang di frame 1. Yang di sebelah kanannya Bu ya, bukan yang di kiri. Yang di mana Keyframe sih? penunjuk waktu yang di kanan. Yang sebelah kanannya. Yang tadi buat jalan tadi kan ya? Kan ada garis. Iya benar. Itu kan udah tadi kan biru tuh. Nah, sekarang yang biru yang di scale tuh. Misalkan yang biru yang di scale ini, jadi itu kan buatan apa kayak indikator aktifnya itu untuk keyframe. Jadi kalau misalkan tadi yang saya lihat opacity-nya Ibu itu dua keyframe itu berwarna biru. Jadi pas berubah yang di akhir, ya? otomatis yang pertama ikut berubah. Benar. Oke. Cara ngerubahnya Jadi coba make sure saya play. yang coba. Coba di play dulu. Kok sama ya opacity-nya? Itu keyframe-nya belum ada Bu yang di Ibu baru ada satu keyframe di frame 1. Mantap. Opacity. Sini kan ya. Itu kan ada titik-titik tuh. Nah, coba misalkan Ibu mau rubah di detik ke-8. Detik ke-8. Ya detik ke-8 itu rubah aja 40% jadi 0 misalkan. Ini ya. Jadi 0. Nah, dia akan berubah ke 0. Tapi si yang frame satunya nggak aktif kan, jadi dia nggak ikut berubah. Nah, kalau misalkan dua-duanya biru, dia akan berubahnya sama. Ini nggak bisa dua-duanya biru ya? Memang cuma salah satu ya? Dua-duanya tadi bisa biru kalau keselect. Jadi Ibu sekarang kan kursornya di kanan itu Ibu select semua. Si titik-titik itu akan berubah biru semua. Pas select, cara nyeleknya gimana Mas? Seleksi itu tuh. Ini kalau saya klik jadinya birunya cuma di satu ya? Ntar saya demoin aja cara seleksi. Soalnya itu berhubungan dengan si kursor. Oke. Nanti di-demoin aja. Terus pertanyaan berikutnya, disimpan aja dulu pertanyaannya Mas. Iya, siap. Nah, untuk anchor point ini, kok jadi nggak muncul? Nah, anchor point ini, yang disebut anchor point itu kan yang di sini ya? Yang ini kan ya. Nah, ini cara memindahkan anchor point ini saya belum bisa. Jadi makanya ketika pengen rotasi itu jadi keluar gitu. Ininya kan karena pusatnya kan terlalu lebar gitu ya. Benar. Cara mindahin anchor point ini gitu biar. Oke. Jadi anchor point itu sebenarnya ada shortcut-nya. Oh, ada shortcut-nya. Nanti saya praktekin sekalian. Oke, pertanyaan basicnya seputar itu sih Mas. Baik. Masih explore yang lain-lainnya. Siap. Gak apa. Oke, saya stop presenting dulu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Barangkali yang lain ada pertanyaan. Iya. Gak ada. Mangga Mas. Ada yang mau ini lagi? Ada yang mau ngasih unjuk lagi? Kalau misalkan udah semua, saya mau buka praktik. Buka praktik, dokter ya, konsultasi. Gila, masih ada yang mau nanya atau mau nunjukin hasil yang udah dibikin? Udah. Kalau diem aja berarti nggak ada. Udah ya? Oke.
Saya open ini ya, presentnya. Kita coba, saya buka After Effects-nya. Kita recall lagi dari yang udah dibahas kemarin. Minggu kemarin maksudnya. Nah. Oke, udah kelihatan kan ya? Iya Udah kelihatan. Oke, kita mulai lagi bikin komposisi baru. Ini saya pakai defaultnya di square, ukurannya sama, frame rate-nya 24, durasinya 10 detik, dengan background color hitam. Oke. Sekarang untuk pertanyaan Bu Vero tadi, yang ini ada di sini ya, misalnya kita klik ke bawah. Ini akan muncul semuanya. Ada star tool, polygon, ellipse, rounded rectangle, sama rectangle yang kotak. Ini juga, ini namanya pen. Ini kalau misalkan kita mau bikin ilustrasi atau shape yang di luar dari kotak atau lingkaran. Dan ini ada macam-macam untuk mengedit dari pen itu sendiri sebenarnya. Terus ini font, dia akan muncul di sebelah kanan. Paragrafnya, align-nya, terus jenis fontnya, warnanya, ini akan muncul di sebelah kanan sini. Kalau kita klik. Untuk ini yang selanjutnya adalah brush. Brush itu kayak pen tool, tapi dia lebih dynamic sih, dia karena sifatnya kayak brush semprotan gitu. Dan ini juga bisa diatur warnanya di sebelah kanan. Akan muncul di sebelah kanan pressure-nya, size-nya, angle-nya. Dan untuk brush ini biasanya nggak begitu jarang dipakai sih di After Effects. Lebih seringnya dipakai di tools yang untuk membuat ilustrasi, kayak di Photoshop atau di Illustrator. Berikutnya juga clone stem, ini nggak terlalu dipakai. Eraser juga jarang, karena basicnya vektor kan di After Effects tuh. Jadi yang paling sering adalah shape ini, terus pen tool, sama font, type tool. Nah, sekarang kita coba mulai dari bintang. Nah, untuk pertanyaan kedua, anchor point. Anchor point ini shortcutnya adalah huruf Y. Jadi dia bisa dirubah, kalau kita klik Y, dia bisa geser ke sini, bisa digeser manual. Misalkan mau di tengah. Jadi nggak perlu dari kalau misalkan tanpa shortcut dia harus rubah di sini, harus rubah di sebelah kiri. Kalau shortcutnya huruf Y, pas udah berubah jadi kayak gini baru dia udah aktif. Dia berubah menjadi bentuknya tuh kayak panah-panah gitu. Oke, ini saya taruh tengah. Nah, biasanya untuk shortcut ngerubah ke selection tool lagi ke sini itu V. Jadi ini udah V itu selection tool, tool yang netral sebenarnya. Jadi mau geser-geser kemana itu udah aman. Soalnya kalau tadi masih di Y tadi masih kayak gini, yang kegeser cuma anchor point-nya doang. Nah, misalkan saya mau nengahin nih, gimana caranya biar benar-benar tengah, nggak perkiraan gitu. Ada satu properties namanya align, bisa dilihat di sini di window. Nih, align.
Kalau udah ke checklist berarti dia udah ada di sebelah kanan sebenarnya. Di sini. Tapi ini sebentar. Saya coba rubah workspace-nya ya jadi all panel saja. Nah. Info audio. Nah, kalau all panels itu keluar, di sini keluar semua nih. Ada efek preset, bisa bikin untuk blur, audio, 3D channel, semuanya ada di sini. Banyak banget ini. Ini kalau dijelasin satu-satu bisa sampai malam, sampai buka puasa. Ada libraries itu biasanya isinya history kita mengerjakan ilustrasi atau shape ada di sini. Nah, ini yang tadi saya bilang align. Align itu misalkan kita pengen ada ke tengah, kita klik aja yang ini. Dia akan langsung ke tengah. Atau agak center, klik aja yang vertikal. Jadi dia akan di center. Atau mau align di kiri, klik ini. Nah, dia ini bergerak sesuai dengan anchor point sebenarnya. Bergerak sesuai dengan shape-nya, bentuknya. Jadi misalkan anchor point-nya di sini, misalkan anchor point itu nggak terlalu ngaruh sebenarnya. Karena dia akan mengikuti bentuk shape ini. Oke, kita pindahin lagi anchor point-nya ke tengah. Ya. Nah, yang tadi saya bilang, misalkan tadi Bu Vero opacity ya. Opacity diklik di sini. Ini kan akan berubah jadi biru indikatornya. Kalau kita klik di luar area ini, nah dia akan berubah jadi abu-abu. Posisi abu-abu ini adalah posisi netral. Kalau posisi biru ini berarti dia posisi aktif, keyframe-nya aktif. Misalkan kita mau rubah di detik ke-3 nih menjadi 0. Langsung aja klik di sini. Tapi make sure ini warna birunya coba di sini, nggak di sini. Kalau ini misalkan ke detect dua-duanya nih, ini seleksi seperti ini. Saya klik kursornya, dia akan menyeleksi semuanya. Nah, misalkan ini dua-duanya nyala dan ini dirubah ke 100. Dua-duanya akan berubah menjadi 100. Jadi tidak ada perubahan. Begitu. Misalkan kayak tadi, oh ini 100 nih dua-duanya tapi udah keburu ada keyframe di sini. Ya udah, kita tinggal klik keyframe yang ini, kita rubah jadi 0. Jadi dia akan berubah menjadi opacity lagi. Nah, untuk permasalahan keyframe seperti itu. Nah, misalkan kita back to basic lagi ya, di position. Oke. Saya mau mulai dari sebelah kiri. Align-nya saya atur di kiri. Position di sini. Di angka 5 di sebelah kanan. Nah, untuk merubah posisi, misalkan kita mau, agak OCD nih, kita mau presisi. Ya udah, tinggal diklik di sini. Misalkan di detik ke-5, kita taruh dulu ininya, toggle di detik ke-5. Terus kita klik align right. Tuh, otomatis dia akan merubah posisinya dengan sendirinya. Keyframe-nya pun otomatis akan muncul. Nah, permasalahannya adalah pergerakan dari kiri ke kanannya itu flat, nggak ada nyawanya. Gimana caranya biar gerakannya lebih bernyawa? Nah, kita seleksi dulu ini. Bisa di sini, kita klik kanan. Tapi make sure ini harus biru dua-duanya. Kita klik kanan, di sini ada keyframe assistant. Keyframe assistant itu tuh tujuannya ada dua sih sebenarnya yang aktif. Easy Ease itu biasanya digunain untuk gerakan motion positioning atau scale agar lebih smooth, nggak flat kayak tadi. Jadi ada pergerakan kayak dari lambat ke cepat atau cepat ke lambat tuh
bisa pakai easy ease, atau misalkan easy ease yang in masuknya lebih smooth, easy ease out masuknya lebih keluarnya lebih smooth. Tapi biasanya kita pakai yang easy ease yang ini. Untuk time reverse keyframe sesuai dengan Mas, namanya. Ya, tadi pilihannya kayaknya nggak kelihatan ya. nggak kelihatan ya? Berarti nggak ke sharing sama dia ya? Nggak. Bentar ya. Ini sebenarnya keyframe assistant ini, tapi kalau yang di atas kelihatan ya? Kelihatan Mas. Di Cuma kalau help ini. Oh, pas diklik kanan nggak kelihatan ya? nggak keluar. Oke, ya udah. Kita manual aja berarti. Tadi kalau diklik kanan itu sebenarnya dia akan keluar macam-macam. Salah satunya adalah keyframe assistant. Keyframe assistant ini nih. Ada di animation keyframe assistant. Cuman untuk shortcut-nya bisa diklik kanan di yang tadi saya nggak kelihatan itu. Langsung klik aja. Nah, di sini akan muncul tuh ada easy ease in, easy ease out, sama time reverse keyframe. Nah, easy ease ini tujuannya adalah untuk membuat gerakannya lebih smooth, tidak statis, tidak flat. Dan ini untuk yang easy ease in untuk masuknya, easy ease out untuk keluarnya lebih smooth. Tapi biasanya yang digunakan adalah easy ease yang ini, karena nanti bisa manual kita rubah di bawah. Untuk time reverse keyframe sesuai dengan namanya, dia ngebalikin timing. Jadi misalkan yang tadinya dari kiri ke kanan, dia balik jadi kanan ke kiri. Kalau misal ini tujuannya misalkan kayak keyframe-nya udah panjang, lintas waktu udah panjang, cuman aduh salah ternyata gerakannya harusnya dari kiri ke kanan. Ya udah tinggal kita klik ini, dia akan berubah dengan sendirinya. Contohnya seperti ini. Nah, ini akan berubah. Ini tadi dia kiri ke kanan jadi kanan ke kiri. Nah, kita seleksi lagi, masuk ke keyframe assistant lagi yang tadi, kita coba easy ease. Pas diklik easy ease, make sure yang biru tadi berubah menjadi tanda waktu seperti ini. Ini ada tanda jam pasir. Ini juga dua-duanya jam pasir. Kita coba lihat ya defaultnya untuk yang pakai easy ease. Nah, dia akan pergerakan dari lambat ke cepat, cepat ke lambat. Tapi ini nggak begitu kelihatan karena rentang waktu terlalu panjang. Coba saya bikin di detik kedua. Nah, oke. Untuk perbandingannya, coba saya copy satu lagi ya, yang tidak pakai easy ease. Nah, ini yang atas itu tidak pakai easy ease. Yang bawah pakai easy ease. Sekarang kita lihat perbedaannya. Nah, gerakan yang easy ease lebih dynamic. Jadi dia akan lambat di awal, cepat di tengah, dan akan melambat di akhir. Tapi kalau yang tidak pakai easy ease, gerakannya flat. Nggak ada nyawanya. Nah, ini masih bisa diedit lagi sebenarnya. Misalkan, aduh, kurang halus. Kita seleksi yang di dua keyframe ini, kita masuk ke sini. Namanya grab editor. Once diklik, dia akan berubah seperti ini. Nah, ya ini tuh sebenarnya lebih kompleks lagi gerakannya. Kita bisa ngatur macam-macam di sini. Mau si arahnya gimana, mau bentuknya. Ini saya sebutnya sebagai garis waktu. Jadi garis waktunya mau lambat ke kenceng atau kenceng ke lambat bisa diatur di sini. Ya.
Oke. Coba kita tes. Nah, misalkan seperti itu. Terlihat perbedaan gerakannya yang atas dan bawah. Oke. Easy Ease ini bisa dipakai untuk scale, bisa dipakai untuk rotation juga, bisa dipakai untuk opacity juga. Misalkan kita mau pakai di scale. Di scale, kita klik aja di sini. Saya mau rubah di rentang waktu ke detik ke 1, scale-nya menjadi 50%. Nah, di rentang detik kedua, mau saya rubah lagi menjadi 100%. Nah, ini bisa diseleksi, misalkan pengen bikin yang sama gitu di atas gerakannya, bisa diseleksi, ini bisa diulang di frame 1, klik scale yang di sini, yang di atas, layer atas, udah tinggal di copy paste aja. Jadi ini diseleksi, Command C atau Control C di Windows, klik scale yang atas, Command V. Dia akan otomatis menyamakan timeline-nya. Nah, ini kita seleksi lagi, kita pakai Easy Ease lagi di Keyframe Assistant. Nah, ini akan terlihat perbedaannya. Yang atas gerakan posisinya dan gerakan membesar kecilnya terlihat flat. Yang bawah ada melambat dan prosesnya lebih natural sih, lebih dynamic, dari melambat cepat melambat lagi. Jadi dari situ kelihatan emosinya dan ada depth-nya sebenarnya. Yang seperti saya bilang, Easy Ease ini bisa dipakai di 5 ini nih. Anchor point, position, scale, rotation, opacity. Tapi anchor point seperti itu tidak perlu pengaruh karena itu kan sifatnya hanya null object yang tidak terlihat. Oke, itu untuk pelajaran dari Easy Ease itu sendiri. Selanjutnya kita coba pakai, ini kita hide dulu ya. Kita pakai pen tool. Pen tool di sini sifatnya untuk penggambar, sama halnya kayak di Adobe Illustrator sama Adobe Photoshop. Kita mau pakai fill warnanya juga bisa dirubah di sebelah kanan. Jadi otomatis nih, misalkan kita rubah ke pen tool misalkan dari seleksi nih, kita rubah ke pen tool atau ke shape, otomatis di sini akan keluar fill atau mask stroke. Untuk saat ini kita coba pakai warna merah. Nah, misalkan mau bikin wajah orang, buka. Jadi bisa kita tarik garisnya, bikin vektornya. Nah, ini bisa diatur sendiri sesuai dengan yang kita mau. Misalkan seperti ini, balik klik sini. Nah, untuk pelajaran pen tool ini sebenarnya basicnya bisa dilihat di tutorial untuk Illustrator, sorry. Karena ini sebenarnya perangkatnya Illustrator. Misalkan, nah, ini udah jadi bentuk kepala. Misalkan kita mau ngasih rambut warna kuning. Jangan lupa ini digembok dulu. Karena kalau nggak digembok, misalkan nih ya, saya bikin di sini, dia akan ngemasking biasanya. Biasanya dia akan ngemasking atau akan menjadi satu. Dan ini menjadi satu tuh, lihat layernya nggak berubah. Karena dia akan masuk di konten yang sama.
shape 2 di sini. Jadi layernya nggak berubah. Sebenarnya sama aja, cuman kalau masuk ke dalam layer ini ya kita akan agak pusing aja sih ngeliatnya, karena harus ngeklik konten, masuk lagi ke sini, ketimbang kita ngelihat garis besar layer seperti ini. Kita hapus yang kedua, kita ngembok dulu, kita bikin rambut misal warna kuning. Kita main-mainin pentulnya. Rambut warna kuning. Oke. Udah jadi rambut warna kuning. Masuk ke layer yang kedua. Ini juga kalau layer yang masih bingung nih, kita bisa rubah namanya. Tinggal klik kanan, rename. Atau tekan enter aja. Tekan enter untuk shortcutnya, misalkan ini kepala. Ini juga tekan enter, rambut. Terus kita mau bikin mata. Mata kita bikin warna hitam aja. Kalau untuk mata, karena shape-nya lingkaran, ya kita pakai yang lingkaran aja. Jangan lupa, ini digembok dulu, biar dia nggak masuk ke dalam layer ini. Misalkan mata, anchor point-nya kita mau rubah. Zoom in dulu, kita rubah ke sini. Nah, karena udah jadi satu mata, untuk ke sebelahnya tinggal copy aja. Untuk ngopinya itu tinggal tekan, kalau di Mac, Command. Bisa Command D. Ini udah ke copy. Atau Command J, Command C, Command V, sorry. Tinggal geser aja ke sini misalkan. Oke. Ini udah, kita cukup bikin kepala, mata, dan rambut dulu. Jadi kita namain dulu, mata 01, mata 02. Nah, ini di uncheck biar nggak gembok lagi. Nah, kita sekarang belajar namanya parent. Parent itu dalam After Effects tuh ibaratnya kayak apa ya? Kayak anaknya tuh ngikutin orang tuanya, sama kayak namanya parent. Kita rubah dulu di toggle switch yang di kiri bawah ini. Nah, ini ada parent and link. Misalkan kepalanya nih yang mau dijadiin parent. Jadi apapun kepala gerak kemanapun, si rambut dan mata akan ikut ke kepala. Coba ya kita misalkan rubah posisi kepala tanpa di parent. Nah, rambut sama matanya nggak ikut. Lost dia, missing link. Begitu di parent, kita coba parent. Caranya parent bisa klik yang di sini. Klik yang misalkan kita klik di mata nih, mata 02. Klik aja kepala. Ibaratnya dia mau ikut siapa nih, mau ikut rambut apa kepala. Kalau ikut kepala, klik aja. Dia akan berubah kepala. Ini juga misalkan mata 1 merambut, kita parent ke kepala. Nah, itu untuk kalau untuk cara praktisnya, parent sebenarnya bisa ini yang sebelahnya kan ada yang gambar kayak apa tornado ini, kayak Naruto. Nah, tinggal diklik, ditarik garisnya mau di parent kemana, misalkan ke sini atau ke sini atau ke sini. Karena ini semua mau parent ke kepala, ya kita akan klik ke parent ke kepala. Begitu dia udah di parent, si kepala mau rubah posisi apapun, ngikut. Rambut sama matanya akan ngikut.
Nah, sistem parent ini sangat-sangat dibutuhkan untuk proses animasi karena animasi manusia itu misalkan bikin manusia jalan atau manusia loncat itu dibagi berbagai macam part. Yang ini aja belum sampai mulut dan hidung udah ada mata 1, mata 2, rambut dan kepala. Belum lagi ntar badannya, ada tangannya. Tangannya pun dibagi menjadi beberapa bagian. Kurang lebih kayak gitu. Jadi si parent ini benar-benar sangat membantu sebenarnya untuk proses animasi. Kalau dulu kayaknya belum ada sih parent ini. Parent ini sebenarnya fitur yang sangat-sangat membantu di After Effects. Karena setahu saya di Flash atau di Photoshop itu nggak ada parent. Oke. Misalkan, oke kita coba gerakin kepalanya. Kita coba rubah ini deh. Kita rubah anchor point-nya. Anchor point ini kan sifatnya sebagai poros. Nah, poros kepala itu ada di leher. Kita coba taruh di bawah. Jadi saat kita mau merotasi, dia akan seperti ini. Karena anchor point-nya ada di bawah. Jadi sesuai dengan anatomi manusia. Oke, kita coba ya. Rotation. Kita klik. Terus di frame 12 kita geser. Di sini kita geser. Dan di sini kita rubah lagi posisinya menjadi normal. Nah, untuk posisi normal bisa kita rubah ini menjadi 0 atau caranya seperti ini, diklik keyframe yang ini, kita kita copy, Command C, Command V. Dia akan otomatis di sini. Nah, saat kita mau ngopi data dari keyframe 1 atau keyframe ini, make sure si toggle-nya ini sesuai dengan waktu yang mau kita harapkan. Misalkan di sini ya, dia tepat akan di situ munculnya. Nah, oke. Kita easy ease dulu. Nah, kita akan lihat gerakannya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk mata, karena mata sudah di-parent ke kepala, jadi dan misalkan nih mata ini mau digerakin atas bawah. Nah, untuk mempersingkat, karena kan gerakan mata itu simetris ya, kanan kiri, udah pasti kalau di animasi itu misalkan mata ke kiri, otomatis yang sebelah kanannya ikut ke kiri. Jadi lebih wise-nya adalah mata 2 di-parent ke mata 1. Jadi kita gerakin mata 1 aja. Misalkan posisinya mau kita rubah. Pas lagi kayak gini, kita rubah ke bawah matanya. Terus kita balikin lagi. Caranya sama. Command C, Command V. Kita easy ease lagi. Nah, matanya akan tetap ikut kepala, tapi dia juga punya gerakan sendiri. Ibaratnya kayak universe-nya ada di kepala, matanya itu kayak buminya lah atau bulannya yang ngitarin universe. Jadi dia mau gerakin kayak apapun, kemanapun akan tetap ikutin kepala. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk pelajaran easy ease dan parent. Untuk sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Gimana? Kecepatan nggak? Harus dicobain ya Bu Vero ya? Iya, emang harus dicobain sih. Tapi sampai sini paham atau ada pertanyaan? Mas mau nanya dong.
kalau misalnya tadi sesuatu gitu ya, terus salah gitu. Kan kalau yang saya cobain kan nggak ada undo ya di sini ya. Oh, takutnya salah. Misalkan kayak kita udah gerak ke sini. Kita shortcut undo itu kalau di Mac Command Z, kalau di Windows Control Z. Oh, pakai Control Z bisa ya? Saya nyobain nggak bisa tadi. Nih, saya contohin ya. Misalkan saya bikin gerakan mata di sini nih. Gerakannya agak melenceng gitu misalkan. Ya udah saya Command Z aja. Tuh, dia akan hilang. Akan ke undo dengan sendirinya. Kurang lebih kayak gitu. Okay. Nah, biasanya saat kita lagi ngutak-ngutik di screen ini, screen yang ini, itu tuh orang suka kepencet ini close. Kalau udah kepencet close kayak, loh, gambarnya di mana ya? Gitu. Biasanya orang suka bingung tuh nyari di mana. Sebenarnya kalau kita klik ini nih, yang di project ini klik 2 kali, dia akan muncul lagi. Jadi nggak usah khawatir ini ke close, gambarnya hilang. Kalau kita klik di sini, composition 1 ini, dia akan muncul lagi. Kayak gitu. Nah, sampai sini, kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke efeknya. Sesuai dengan aplikasi software After Effects. Untuk efek yang mau saya bahas ini adalah motion blur. Kalau dengar namanya motion blur berarti gerakannya ngeblur. Kenapa harus ada itu motion blur? Biar gerakannya lebih realistis aja. Kayak ini kan kepala kalau nggak pakai motion blur, kita ngeliat semua tuh shape-nya gerak kemana. Ibaratnya nggak sedynamic itu sebenarnya. Dynamic tapi karena nggak ada motion blur jadi agak kurang. Nah, motion blur itu sebenarnya ada di sini. Kita tinggal klik ini. Klik toggle yang di sebelah kiri ini. Ini namanya motion blur. Kalau dia warnanya biru berarti dia udah aktif. Kalau dia warnanya abu-abu dia nggak aktif. Nah, sebelum ngaktifin ini, make sure kita checklist dulu nih. Nih, icon yang sama, yang ini sama ini, di checklist dulu. Di sini, misalkan nih mau yang kita motion blur yang ini, yang ini misalkan gitu. Nah, kalau ininya mati, ininya nggak aktif, itu motion blur-nya nggak akan kelihatan. Walaupun kita udah checklist di sini ya. Dia akan baru aktif begitu ini nyala. Kenapa dibuat seperti itu? Karena kalau misalkan kita lagi editing, komputer kita nggak kuat, karena motion blur itu kan lumayan makan RAM. Nanti ibaratnya animasinya nggak akan kelar-kelar gitu. Nah begitu tambahin motion blur, kan kelihatan gerakan ada motionnya agak kabur-kabur gitu, jadi kelihatan lebih nyata. Kurang lebih kayak gitu untuk motion blur-nya. Nah, setelah motion blur kita akan coba ke efek and preset yang di sini. Ini saya nggak akan menjelaskan semuanya karena ini udah pasti banyak banget dan nggak mungkin dijelasin satu-satu juga. Jadi kita coba salah satu aja ya. Misalkan kita mau coba sebentar. Oh, di distort ada namanya wave warp. Nah, si efek ini nggak akan muncul kalau kita nggak ngedrag ini ke misalkan kepalanya doang nih yang di wave warp atau rambutnya di wave warp. Wave warp itu sesuai dengan namanya itu gelombang.
Begitu kita geser ini ke sini, akan muncul di efek control. Dan di sini kan kelihatan tuh ada gelombangnya rambutnya. Coba saya undo ya, undo. Nah, kita coba kita geser ini ke rambut, akan muncul di sini dan dia terlihat gelombangnya. Gelombangnya pun bisa diatur gitu. Kita mau bentuknya kayak gini atau kayak gini atau kayak gini. Ada diatur di wave type-nya atau smooth noise. Nah, kita pakai yang default-nya dulu aja, yang sine. Nah, ini juga tinggi gelombangnya pun bisa diatur di sini. Mau segini atau segini, itu tergantung kita. Kita coba di default-nya aja dulu di 10. Wave itu juga bisa diatur, misalkan kayak gelombangnya nggak mau kecil-kecil, maunya gede-gede, ya udah. Misalkan kita bikin 80 deh. Direction-nya juga, misalkan direction-nya mau kemana nih? Mau dari atas ke bawah, apa dari kanan ke kiri gitu loh. Kalau yang tadi karena 90 derajat, jadi gerakannya horizontal. Speed-nya juga bisa dirubah. Ini kita mau berapa, secepat apa nih gelombangnya berjalan. Pinning-nya juga, pinning itu misalkan arah gelombangnya mau dari sebelah kiri, ya udah kita coba di left edge-nya. Berarti dia arah gelombang dari sini. Kalau mau dari tengah, ya center. Jadi awal mula gelombangnya dari tengah. Nah, untuk ini kita coba dari kiri aja. Dan ini efek ini otomatis udah berjalan. Kita nggak perlu utak-atik si keyframe-nya ini, kecuali emang kita mau misalkan kayak dari gelombangnya mau dari pelan ke kenceng, ya udah kita mainin ininya, berarti main di keyframe-nya. Untuk di keyframe sendiri yang di bawah kita bisa masuk nih, udah muncul di sini efek. Kita bisa atur di sini sebenarnya. Dan ini sama kayak yang di atas ini. Kayak kita lihat ya, si waveform itu seperti apa. Nah, waveform itu membuat gelombang. Biasanya ini buat rambut, buat bendera. Jadi kalau lihat yang bendera gelombang gitu ya, itu pasti pakai efek waveform. Dan ini bisa dirubah bentuknya mau kayak apa. Atau misalkan nih wave-nya kita bikin banyak gitu, bisa juga. Ya, suka-suka kita aja sebenarnya ini. Kita tinggal kulik aja satu-satu maunya kayak gimana. Atau dari tengah gelombangnya juga bisa. Ya, lebih kayak gitu. Ini untuk efek waveform-nya ya. Sampai sini ada pertanyaan untuk efek ini? Belum ada Mas, belum nyobain soalnya. Ya, siap. Itu si efek waveform ini emang efek yang paling sering dipakai sih. Karena basically kan dia membentuk gelombang tuh. Jadi ya bisa dipakai, yang tadi saya bilang bisa dipakai untuk rambut, bisa dipakai untuk bendera atau baju. Misalkan orang lagi lari, bajunya bergelombang, bisa pakai efek itu. Nah, untuk efek satu lagi yang sering orang pakai itu namanya turbulent displace. Ada di noise and grain. Turbulent noise, sorry. Turbulent noise itu tuh dia sifatnya adalah mengacaukan sebenarnya. Jadi contoh kasus adalah kita geser ke mata yang pertama. Nah, terlihat ada kabut-kabut gitu. Biasanya turbulent noise ini dipakai untuk bikin asap atau bikin awan. Tapi jangan ini deh, kita coba yang satu lagi, displacement map. Ada di distort. Nah, ini.
Kita geser ke mata 1. Nah, kalau ini tuh biasanya dipakai untuk sesuatu yang berhubungan dengan liquid. Karena sifatnya dia mengacaukan satu bentuk shape sih sebenarnya. Kita coba di rambut aja. Kita hapus wave-nya, kita hapus. Ya, sebentar. Oh, ini karena bentuknya shape, jadi dia akan ngemasking sebenarnya. Tapi karena kalau bentuknya image, dia akan bentuknya menjadi liquid. Oke. Kita nggak bisa praktekin, bisa sih, cuma takut bingung. Ya udah, kita pakai efek yang satu lagi deh. Satu lagi itu ada efek namanya wiggle. Wiggle itu biasanya digunain untuk api yang ada getaran-getarannya gitu, api, atau misalkan ya bisa juga badan juga bisa, atau kepala yang sedang bergetar. Karena makanya dia ditaruhnya di sini, di behavior. Misalkan kita pakai si wiggle gelatin ini di kepala ya. Nah, kita lihat. Nah, dia akan bergetar nggak tentu arah kayak gitu. Nah, ini bisa diatur getarannya. Kita misalkan amount-nya mau 5 aja, nggak usah gede-gede. Speed-nya 5 misalkan, agak lebih cepat. Dan dia udah otomatis ngikutin timingnya. Jadi kita nggak perlu bikin keyframe lagi sebenarnya. Gitu. Oke. Itu tadi udah saya jelasin efek wiggle gelatin sama waveform. Oke. Sampai sini cukup kali ya. Ada pertanyaan? Sebenarnya ini efek-efek ini tuh kita bisa ngulik sendiri sih satu-satu. Misalkan mau coba 3D channel, mau coba blur and sharpen-nya, radial blur, vector blur, itu bisa dicobain satu-satu. Jadi sifatnya tinggal di drag-drag aja. Di klik di sini, masukin ke kepala, sini masukin ke sini juga bisa, ke bawah. Tinggal kita sesuaiin aja sama kebutuhan sebenarnya. Itu sebenarnya kelebihan After Effects dibanding software-software yang lain. Jadi si After Effects ini memang sesuai dengan namanya, dia menyediakan efek-efek ini. Nanti efek-efek ini juga bisa di-upgrade. Jadi ada efek-efek yang berbayar juga, tapi itu nanti itu untuk profesional sebenarnya. Ibaratnya karena kebutuhannya udah lebih rich lagi, kebutuhannya udah lebih banyak lagi. Kalau untuk basic kita bisa coba-coba dulu aja yang di sebelah sini. Nah, ini juga ada Cinema 4D di sini. Nah, ini kalau ada software Cinema 4D, ya dia akan nge-sync. Karena si After Effects ini support Cinema 4D. Misalkan file ekspornya pun ada di Cinema 4D. Exporter, jadi akan langsung ke si aplikasi Cinema 4D atau sebaliknya. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Banyak yang harus dieksplor. Iya, emang sifatnya banyak explore sih untuk After Effects ini. Jadi dari basic-basic yang tadi saya sebutin, sebenarnya udah bisa dicoba lagi. Karena ini tadi direkord kan, jadi bisa ngulik lagi, bisa disesuaikan dengan kebutuhannya seperti apa. Oke, kalau dari saya
Cukup presentasinya. Misalkan ada pertanyaan atau ada yang mau ditambahin, boleh, monggo silakan. Mas, ada tips nggak biar file outputnya nggak gede banget? Biar file outputnya nggak gede banget. Oke ya. Kita masuk lagi kalau gitu. Nah, untuk file itu sendiri, kalau dari composition ini, emang nggak kelihatan kan, kayak resolusinya mau gimana. Paling coba di sini. Tapi kalau resolusi ini kan sifatnya adalah untuk pengerjaan. Nah, dia akan kelihatannya pas kita mau ekspor ke render kiwi-nya ini. Nih, di sini, render setting-nya. Misalkan quality-nya draft atau resolusinya half. Itu kita pun bisa atur juga, misalkan kayak tadi, aduh, frame rate-nya pengen dirubah gitu kan, ya udah rubah di sini bisa, tinggal di checklist ke sini misalkan. Nah, ini draft dan half ini udah pangkas setengahnya sebenarnya, setengah dari si render itu, jadi nggak terlalu besar. Itu ada di sini, tinggal diklik aja base settingnya, dia akan berubah nanti, sudah di custom draft dan half. Output model formatnya juga bisa dirubah, misalkan mau jadi PNG sequence. PNG sequence itu bentuknya kayak frame satu-satu. Jadi saat dia dimasukin ke Photoshop, dia akan ngeplay animasi itu dengan sendirinya. Tapi namanya PNG sequence itu bisa digunain buat animasi yang frame by frame. Jadi misalkan outputnya nggak butuh frame by frame ya nggak usah. Nah kalau MP3 kan untuk audionya. Jadi misalkan ini format ini juga agak unik sih, karena MP3 kenapa harus ada di sini. Padahal kalau kita rubah ke MP3 ya kita nggak akan kelihatin image ya, karena akan ngeliatin lagunya aja gitu. Ini format ini juga udah nggak harus dirubah. Misalkan mau di resize bisa, masih kegedean, misalkan quality-nya kita bikin low aja di sini. Tinggal diklik, bikin low di sini. Oke. Udah, tinggal outputnya mau di mana, misalkan di desktop. Yes. Oke, kita render. Nah, sebentar. Ini output yang saya dapat ini dari hasil yang tadi di render, gedenya 3,4 MB. Karena tadi udah dikecil-kecilin. Ini coba saya kasih lihat. Desktop. Ini. 3,4 MB. Cukup. Ya cukup inilah. Cukup aman lah. Biasanya kalau emang ekspornya base semua bisa 30 MB juga bisa sebenarnya. Jadi kalau misalkan mau dikurangin, yang tadi saya bilang, stepnya seperti itu kurang lebih. Kayak gitu, Bu. Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi? Atau ada yang kurang? Atau pengen nyoba langsung? Agak lama nanti. Nggak, saya nyoba langsung ngabuburit gitu sendiri di rumah. Oke. Kalau saya masih meraba-raba nih. Tadi soalnya pas nyobain Mas Rian nyobain setting output tadi ya, itu kan nggak kelihatan ya di layar. Oh, nggak kelihatan juga ya?
Saya sambil nyoba-nyoba nih settingnya tadi nggak keluar di sebelah mana ya Mas? Oh, jadi pas di Ganti-ganti composition, setting. ya di composition itu Heeh. kan udah diklik add render keyway. Diklik ya. Compositionnya diklik. Ya, composition yang paling atas Heeh. itu ada add to render keyway. Belum ketemu itu. Bentar, coba Ya, saya. di present lagi. Sambil ngikutin. Oke. Nah, ini kan tadi filenya. Ini kelihatan semua kan ya? Sedang loading. Bentar. Oke. Oke, udah. Ya, gimana Mas? Ini yang paling atas ada composition. Kita klik Paling atas yang ada yang effect, file, edit. composition. Composition. Kelihatan nggak ini compositionnya? Composition iya di atas. Ini di layarnya kelihatan nggak yang saya present? Kelihatan. Oke. Nah, ini ada add to render keyway. Mana? Oh, nggak keluar pilihannya kayaknya. Oh, itu pilihannya baru keluar setelah kita bikin project yang jadi di project yang ini nih, kalau nggak ada project dia nggak akan keluar. Ataupun misalkan ngekliknya nggak di sini, kadang dia juga nggak keluar. Jadi harus diklik dulu di sini, di project ini, baru dia keluar. Di project, di keyframe-nya berarti ya? Ya, diaktifin benar. dulu keyframe-nya. Iya, di area ini sih sebenarnya. Diaktifin keyframe-nya, terus di sebelah mana ya? Jadi area keyframe ini harus berubah warna jadi biru gini nih. Kotak ada kotak biru. Iya. Ini kan, ini kalau di kiri ini kotak birunya di kiri. Nah, di sini ini kotak birunya di bawah. Nah, setelah ini. Oh, ini composition setting ya? Ya, baru muncul. Di composition terus ke add to render keyway. Composition setting. Composition setting bukan ya, Mas? Bukan. Di composition langsung ke add to render keyway. Composition. Oh, nggak ada lagi sih. Itu ada new composition setting, set poster time, trim com to work area, crop com to region of interest. Nah, terus add to Adobe, bawahnya baru add to render keyway. Oh, di sini saya kok close panel ya? Close panel, undock panel, composition settingnya di situ. Gimana? Close panel yang di mana? Diklik di situ, iya, yang Mas Rian ke situ, composition. Yang paling atas di situ bukan? Iya, oh, bukan. Itu. Yang paling atas. Yang ada After Effects, File, Edit, Composition. Oh, File, Edit, Composition. Oke. Di menu apa ya, Mas? Menu paling atas kan ada After Effects, ada File, Edit, Composition, terus ke add to render keyway. File, Edit, Composition, Layer, Effect ya? Animation, View, Window, Help. Yang mana? Yang Composition. Yang Composition. Oh, add to render keyway. Ya, itu dia. Kelihatan nggak ini saya di add to render keyway-nya? Di render settingnya di bawah ya? Ya, ada settingnya di bawah. Diklik aja base settingnya. Base settingnya diklik. Oke. Kualitinya tinggal dirubah. Kualitinya ini ya, base setting, current setting ya. TV. Iya, base settingnya diklik. Kalau tadi yang ganti-ganti outputnya mau jadi MOV atau PNG itu di sebelah mana? Output modul di bawah base setting ada lossless. Itu diklik aja. Keluar di situ. Iya. Oke. Ketemu Mas. Makasih. Siap. Oke. Udah jelas? Berarti udah cukup jelas?
Mudah-mudahan bisa dipraktekin. Amin, mudah-mudahan. Kalau misalkan bikin animasi emang lumayan ngebunuh waktu. Jadi kalau lagi puasa gini, ya ngabuburit enak sih. Nggak berasa, total udah mau buka aja. Oke. Oke, dari saya sekian. Kalau misalkan ada yang kurang atau ada pertanyaan, masih bisa nih. Kalau mau masih bisa boleh bertanya kalau misalkan ada yang mau bertanya atau masih bingung. Masih ada waktu ternyata. Mungkin Mas Rian kalau malu nanti bisa di email aja kali ya Mas Rian ya. Iya, bisa. Kemarin kan udah dikasih bisa. emailnya Mas Rian, jadi nanti bisa di email. Karena ya, mungkin bisa. Tanya-tanya harus coba dulu gitu Mas Rian. Ya, tanya-tanya aja di email boleh. Atau misalkan nemu referensi apa di luar sana, kirim aja di email gitu. Misalkan cara bikin ini gimana, cara bikin kayak gini gimana. Feel free kok, tinggal tanya aja. Oke, siap. Ya, untuk dari saya sekian. Terima kasih. Bisa dilanjutkan lagi ke Mas Yoga. Oke, terima kasih ya Mas Rian ya atas waktunya. Terima kasih buat teman-teman di dosen di TELU. Jadi ini tadi Mas Rian sudah ngasih sedikit gambaran gimana cara basic untuk bikin animasi. Jadi nanti kalau ada yang perlu ditanyakan ataupun mungkin ada yang aduh nih saya lupa tadi tanya gitu kan, bisa langsung di email aja ke Mas Rian-nya gitu ya Mas Rian ya. Ya, benar. Oke, gitu. Dan mungkin saya sedikit FYI juga dengan Bu Warih. Halo Bu Warih. Iya Mas. Iya Bu, gini Bu, jadi awal perbincangan saya dengan Iwan adalah jadi sebenarnya kan dari pihak Sweet Media ini pengen datang ke TELU nih Bu untuk bisa ada kerjasama gitu, maksudnya perihal ya apapun yang bisa kita kolaborasikan lah gitu kan, seperti ya kita sudah mulai hal ini dengan sharing session seperti ini gitu. Jadi kedepannya sih Bu Warih kalau misalkan dari TELU ataupun mungkin dari ya ibu bapak dosen yang ada di sini ada kemungkinan kolaborasi dengan kami, bisa hubungin saya saja, nggak masalah. Jadi nanti saya coba bisa komunikasikan ke internal gitu. Nah, karena kita kan sebenarnya perusahaannya bergerak di bidang teknologi dan campaign, jadi kalau Mas Rian ini kebetulan di bisnis unit campaign, jadi akan lebih banyak perihal desain kayak gitu. Tapi ketika misalkan mungkin Bapak Ibu di sini ada kebutuhan yang bersifat teknis, kebetulan di kita kan juga ada website sama mobile apps juga gitu. Jadi ketika ya itu nanti bisa dikomunikasikan aja gitu. Misalkan ada ke mahasiswa ataupun apa, itu nanti kita siap untuk bisa membantu lah Bu Warih gitu sih. Ya, siap Mas Yoga. Nanti saya juga coba sounding ke fakultas ya. Mungkin nanti bisa ngobrol lebih jauh lagi bentuk kerjasama yang bisa dikolaborasikan seperti apa. Terutama ini kan banyak menyangkut mahasiswa ya. Ya, benar Bu. Jadi nanti ya ini untuk pembuka dulu ya Bu Warih ya. Jadi nanti kedepannya kalau mungkin setelah COVID sudah mereda, kita mungkin bisa sowan ke sana kali ya Bu, biar betul. langsung gitu. Iya. Makasih banyak Mas Yoga. Nanti bisa dilanjut lagi ya komunikasi. Siap, oke. Siap. Untuk sore ini karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya tutup aja ya Bu Warih ya. Iya, silakan. Oke, terima kasih untuk Mas Rian dan Bu Warih dan Bapak Ibu dosen semuanya yang ada di sini.
Jadi untuk sesi kali ini saya tutup dulu. Jadi nanti kalau misalkan ada yang perlu dikomunikasikan bisa via email ke Mas Rian atau mungkin bisa hubungin saya gitu. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Rian atas Terima kasih. Terima kasih Mas Rian, Mas Yoga. Terima kasih, Mas Rian. Semuanya. Mungkin saya hai dulu buat Mas Rian. Terima kasih Mas Rian. Oke. Terima kasih semuanya. Gitu aja cukup. Saya tutup untuk sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi.